Walau di awal minggu lalu beberapa harga saham sempat naik dan membawa IHSG naik ke level 7.300-an, di akhir minggu lalu IHSG kembali melorot ke level 7.100. Saham-saham di BI pun kembali bertumbangan. Bagaimana sentimen pasar menjelang akhir tahun ini? Apakah masih ada harapan harga saham masih bisa naik? Bagaimana sebaiknya strategi dari para investor? Berikut ini analisis dan tips dari Kori Agung Ramdhani, Customer Engagement and Market Analyst Department Head BRI Danareksa Sekuritas. Kalau kita lihat ya, IHSG saat ini berada dalam kondisi yang cukup fluktuatif. Dengan range pergerakan sepanjang tahun ini di kisaran 7.050 sampai 7.400 ya. Meskipun memang sempat all time high pada level 7.910 di bulan September lalu, kalau kita lihat secara year to date IHSG itu melemah sebesar 1%. Nah, namun kalau kita lihat valuasi IHSG memang tetap menarik ya di level PE saat ini 12,9 kali di bawah rata-rata 5 tahun, yang ini menunjukkan bahwa pasar masih undervalue. Nah, kami sendiri memang memprediksi target akhir tahun untuk IHSG itu menjadi di 7.448 ya, dengan asumsi PE-nya sebesar 13 kali. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG ini yang pertama ya, ada penguatan dolar Amerika Serikat. Nah, faktor ini diperkuat oleh dampak pemilu AS yang dimenangkan oleh Donald Trump yang memperkuat kebijakan pro dolar AS dan meningkatkan tekanan pada rupiah. Kemudian ketidakpastian global seperti perang geopolitik Timur Tengah dan juga potensi perlambatan ekonomi global untuk mempengaruhi sentimen pasar. Berikutnya pengumuman inflasi. Saat ini inflasi domestik diproyeksikan berada di kisaran target Bank Indonesia yaitu 2,5% sampai plus minus 1%. Inflasi yang terkendali ini memang memberikan sinyal stabilitas makroekonomi yang positif. Jika angka inflasi sesuai dengan ekspektasi atau lebih rendah, hal ini dapat memperkuat sentimen positif di pasar karena memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan atau bahkan menurunkannya di masa yang akan datang. Nah, lalu kemudian ada potensi penundaan kenaikan PPN. Kalau kita lihat memang kenaikan PPN dari 11% ke 12% awalnya dijadwalkan berlaku pada awal tahun 2025. Tetapi kemungkinan besar akan diundur. Nah, hal ini dapat menjadi sentimen positif bagi pasar dalam jangka pendek. Nah, dampak positifnya penundaan kenaikan PPN ini akan meringankan tekanan inflasi yang diantisipasi sebelumnya. Nah, ini dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil yang akan menguntungkan sektor konsumer, retail, dan barang kebutuhan pokok. Nah, kalau untuk pasarnya sendiri akan merespon positif ya, karena dengan adanya kelegaan bahwa beban tambahan bagi konsumen dan dunia usaha akan tertunda ya, sehingga domestik akan tetap terjaga. Lalu kemudian ada pengumuman kenaikan UMP atau upah minimum provinsi. Nah, kenaikan UMP ini di beberapa provinsi akan menjadi pendorong bagi konsumsi domestik, mendorong belanja konsumen yang pada gilirannya menguntungkan sektor retail dan juga barang konsumsi. Namun memang ada dampak negatifnya terutama untuk tekanan biaya operasional pada perusahaan padat karya seperti manufaktur dan tekstil bisa meningkat. Ini berpotensi mengurangi margin laba mereka jika tidak dapat diteruskan ke konsumen. Kemudian ada kenaikan gaji PNS dan non-PNS yang memang sudah disahkan oleh Presiden Prabowo. Kebijakan kenaikan gaji ini diharapkan akan memperkuat daya beli segmen PNS dan pegawai non-PNS ya, dengan tambahan pendapatan sektor konsumsi terutama kebutuhan primer dan rekreasi akan mendapatkan manfaatnya. Dan itu juga berdampak terhadap stabilitas fiskal ya. Kenaikan ini akan menambah belanja pemerintah, tetapi karena inflasi yang terkendali, potensi dampaknya terhadap defisit anggaran masih dapat dikelola. Nah, yang terakhir adalah hasil pilkada serentak. Pelaksanaan pilkada kemarin yang sudah berlangsung relatif kondusif ya di seluruh wilayah Indonesia dapat menjadi sentimen positif tambahan ya. Hasil pilkada yang juga dapat mempengaruhi stabilitas politik yang penting bagi investor domestik dan juga asing. Oke, yang pertama ada OPEC meeting ya. Ini pertemuan OPEC di mana sangat penting karena potensi keputusannya terkait pemangkasan atau penambahan produksi minyak. Ya, ketegangan di Timur Tengah dan upaya menjaga harga minyak di level yang tinggi bisa mempengaruhi sektor energi global. Jika OPEC memutuskan untuk memangkas produksi lebih lanjut, nah ini dapat mendukung kenaikan harga minyak yang berpotensi menguntungkan saham-saham energi di Indonesia seperti saham Elsa, Doit, ataupun Medco. Nah, kemudian yang kedua adalah
kita menunggu juga data initial jobless claim ya, atau klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Data ini akan menjadi indikasi awal kesehatan pasar tenaga kerja AS. Jika klaim pengangguran meningkat, ini dapat memperkuat ekspektasi pasar bahwa The Fed akan terus melonggarkan kebijakan moneter yang bisa memberikan angin segar pada pasar ekuitas global termasuk IHSG. Lalu kemudian ada non-farm payroll atau NFP. Ini adalah data penting yang mengukur pertumbuhan lapangan di sektor kerja non-pertanian Amerika Serikat. Nah, jika data ini lebih lemah dari perkiraan atau ekspektasi, pasar mungkin akan bereaksi positif karena ekspektasi penurunan suku bunga The Fed akan meningkat. Nah, sebaliknya, jika data NFP ini kuat, ini bisa memperkuat dolar Amerika Serikat yang berpotensi memberikan tekanan lebih lanjut pada rupiah dan IHSG. Oke, sektor yang diharapkan mempunyai kinerja baik ya di minggu ini adalah yang pertama dari si sektor retail dan consumer ya. Karena dipicu oleh efek musiman menjelang libur Natal dan Tahun Baru, kemudian bantuan sosial pemerintah yang dianggarkan untuk mendukung daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sektor perbankan. Nah, ini terkait dengan fenomena window dressing yang kerap terjadi jelang akhir tahun seiring harapan dari para pengelola fund manager ya untuk mencatatkan peningkatan di portofolionya. Nah, window dressing ini biasanya terjadi pada saham-saham yang mempunyai kapitalisasi pasar besar, khususnya di saham perbankan. Untuk investor disarankan untuk menghindari sektor-sektor seperti di telekomunikasi ya, karena mengalami penurunan pendapatan di kuartal ketiga dan menghadapi tekanan margin. Kemudian semen dan infrastruktur, ini karena penurunan pendapatan dan laba operasional di sektor ini menunjukkan tantangan dalam meningkatkan margin keuntungan. Ya, risiko utama di pasar saham Indonesia saat ini adalah potensi pelebaran spread imbal hasil obligasi ya dan tekanan pada rupiah akibat aliran keluar modal asing. Nah, untuk memitigasi risiko ini, investor disarankan yang pertama kita harus fokus pada saham-saham defensif dengan fundamental yang kuat. Kemudian kita harus diversifikasi portofolio ke saham yang memiliki exposure terhadap dolar Amerika untuk mengurangi dampak pelemahan rupiah. Beberapa saham yang direkomendasikan untuk diperhatikan adalah yang pertama ICBP di sektor consumer dengan target harga 14.000 ya. ICBP ini memiliki fundamental kuat dengan portofolio produk kebutuhan pokok dengan potensi penundaan kenaikan PPN, beban tambahan pajak pada konsumen dan dapat ditekan yang akan menjaga stabilitas permintaan. Peningkatan UMP dan kenaikan gaji PNS juga akan memperkuat daya beli masyarakat yang menguntungkan untuk ICBP. Yang kedua adalah saham UNTR. Ini di sektor energi dan alat berat dengan target harga 31.000. UNTR merupakan salah satu saham yang diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas energi, terutama jika keputusan OPEC mendukung pengurangan produksi minyak. Nah, selain itu, pelemahan rupiah dapat memberikan keuntungan karena exposure UNTR terhadap pendapatan menjadikannya lindung nilai yang efektif. Nah, yang ketiga adalah saham-saham big cap di sektor perbankan juga menarik untuk diperhatikan ya, terutama menjelang akhir tahun seiring dengan potensi fenomena window dressing. Saham perbankan big cap saat ini diperdagangkan dengan valuasi yang menarik dengan rasio PI yang lebih rendah dibandingkan rata-rata historis. Nah, selain itu, stabilitas suku bunga domestik dan potensi peningkatan likuiditas melalui injeksi Bank Indonesia memberikan sentimen tambahan di sektor ini.